Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan nyobain 3 produk terbaru dari Viata yang harganya bisa dibilang BBJS banget atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja ya. Di depan saya ini udah ada 3 produk terbaru dari Viata. Jadi ada satu smartwatch, ada 2 TWS. Untuk smartwatchnya ini namanya adalah Fitme Soul dengan harga sekitar 589.000 ketika video ini saya upload. Kemudian juga ada TWS AirDome. Ini yang paling mahal dari ketiganya, harganya 689.000. Kemudian juga ada TWS AirBoom Nitro yang harganya sekitar 499.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, dan nanti kalau misalkan ada voucher promo, karena memang biasanya ada, akan saya update juga di kolom deskripsi. Oke, jadi sekarang mungkin kita bahas dulu untuk Fitme Soul. Untuk packagingnya menurut saya trendy banget ya, dengan warna pink, hitam, kemudian ada aksen-aksen polkadot seperti ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Bukanya menurut saya juga lumayan ya, lumayan premium untuk experience unboxingnya. Jadi kita slide dari atas, set seperti ini. Di dalam box ada box. Kemudian di sini ada tulisan "The future is yours." Masa depan adalah milikmu. Woys. Gila, ini tagline yang anti mainstream ya. Set. Nah, di dalamnya ada tulisan "Welcome to Mobile Legend." Enggak, tulisannya "The future is yours", sama juga seperti di bagian packaging atasnya tadi. Dan untuk partisinya menurut saya cukup terlihat rapi dan premium. Jadi di sini ada letak strapnya sendiri, di sini ada smartwatchnya, dan di sini ada box lagi, charger box yang warnanya ungu. Jadi match banget dengan konsep packagingnya tadi. Mungkin kita buka dulu untuk charger boxnya ini, dan di dalamnya ada, nah ini adalah charging case-nya seperti ini, magnetik. Jadi ada 2 pin yang akan harus kita koneksikan di sini nanti untuk ngecas. Kemudian di dalamnya sini ternyata ada tempered glass atau screen guard ini ya. Oh, ini tempered glass. Jadi tempered glass ini gunanya untuk melindungi bagian layar dari smartwatch-nya nanti. Kemudian juga ada strap, tentunya strapnya berarti strapnya kita bisa ganti, bisa kita ubah seharusnya ya kalau bisa dipisah seperti ini. Kemudian terakhir jelas ada smartwatch ya yang memiliki diameter 44 mm tadi dengan ketebalan 10 mm. Di bagian belakangnya ada sensor, kemudian ada magnetik untuk ngecas. Kemudian kalau dari segi build quality di tangan ketika saya pegang dia dingin, berarti dia pakai metal atau aluminium, udah solid banget. Mengingat harganya cuma 589.000, cukup GG. Oke, sekarang langsung aja, ini ada plastik, kita coba kretek. Sets. Nah, jadi rounded seperti ini. Buat kalian yang suka dengan jam tangan dengan desain yang rounded seperti ini, mungkin Viata Fitme Soul ini bisa menjadi referensi yang menarik. Kemudian untuk kacanya ini juga udah cukup solid, dan di bagian pinggirannya ya, di bagian pinggiran frame ini ada angka-angka Romawi. Jadi kalau misalkan kalian memilih animasinya nanti yang animasi analog atau bukan digital, kalian bisa menggunakan angka Romawinya ini biar terlihat bukan smartwatch. Karena ada beberapa tipe orang yang pengen pakai jam yang smartwatch tapi tetap terlihat jam tradisional. Jadi kesannya itu nggak smartwatch banget. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau jamnya sudah terpasang ya. Dan menurut saya keren sih di tangan saya ya. Diameternya 44 mm, jadi pas aja dengan tangan saya yang lumayan besar. Dan mungkin sekarang kita coba untuk sedikit hands on aja karena antriannya masih ada 2 produk TWS. Dan di bagian sini, di bagian kanan ada 2 tombol. Kita coba lihat ini tombol untuk apa. Tombol lock dan off. Kemudian kalau udah nyala seperti ini kita bisa slide untuk mengkoneksikan dengan HP kita. Jadi kita bisa monitoring ada pesan apa aja sih, nanti akan munculnya di sini untuk notifikasinya. Kemudian kalau misalkan kita slide ke atas ada menu lagi. Jadi ada setting, brightness, info, dan juga find. Find ini gunanya adalah untuk menemukan HP kalian. Jadi dia nanti akan bunyi gitu. Kemudian juga ada opsi menu untuk olahraga ya. Jadi ada outdoor running, cycling, skipping, walking, basketball, football, baseball, volleyball. Banyak banget, total itu hampir 25 kategori untuk olahraga. Cuman walaupun dimensi layarnya ini 1,3 inch dengan panelnya TFT, tapi kalau kalian lihat gambarnya menurut saya masih cukup enak untuk dilihat. Di atas saya ini ada lighting yang terang banget, tapi ketika saya on-kan layarnya itu masih bisa dilihat dengan jelas. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Jadi untuk panel layarnya TFT 500.000 menurut saya nggak masalah karena brightness-nya cukup terang. Kemudian kalau kita geser ke kanan ada heart rate BPM, kemudian ada menu mmHg,
kemudian SPO2, kemudian ini sport yang tadi, kemudian juga ada pesan, kemudian ada stopwatch, dan juga fine yang tadi sudah kita bahas. Oke, jadi untuk jam mungkin segitu aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Sekarang lanjut kita bahas Airboom Nitro-nya dulu mungkin ya, karena boxnya menurut saya eye catchy banget, hitam dengan dominasi warna hijau. Hijaunya ini hijau stabilo yang kalau misalkan kalian pernah lihat kaos-kaosnya bocil sekarang, yang kalau misalkan lampunya mati itu nyala, itu warnanya kayak gini. Tapi saya jadi penasaran apakah ini bisa nyala ya. Coba lightingnya saya matikan. Oh enggak, ternyata enggak nyala. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Wah, sama juga ya konsepnya. Di dalam box ini bukan box ya, ini cover box gitu. Di dalam cover box tadi ada box lagi yang konsepnya juga sama warnanya Airboom Nitro, cuman gak ada logo Viatanya di sini. Boost your gaming experience. Gaming ya. 499.000 gaming. Berarti seharusnya selling pointnya adalah dia TWS yang tidak delay. Jadi mungkin nanti kita tes di delay-nya aja, apakah seharusnya sih masih delay, cuman mungkin ultra low latency lah, jadi minim latensi seharusnya. Sekarang kita coba buka, dan di dalamnya ada aksesorisnya. Di sini ada kabel biasanya, dan biasanya Viata itu TWS-nya warnanya kuning hitam gitu. Ini agak beda ya, agak fresh, jadi hitam dan juga hijau-hijau neon gitu. Oh, mungkin karena konsepnya gaming ya, jadi warna hijaunya ini untuk memperlihatkan kesan gamingnya. Kemudian di bagian dalamnya ada welcome. Ini adalah guideline, dan seperti video-video TWS saya lainnya, kalau TWS saya sarankan untuk melihat guideline-nya, karena biasanya setiap TWS itu memiliki gestur yang berbeda-beda. Kalau untuk charging case-nya bentuknya kayak bedak ya, kayak bedaknya cewek. Tapi entah bedak cewek itu kayak gini atau gimana ya, karena saya nggak pernah pakai bedak cewek juga. Kemudian di sini ada input konektor untuk charger yang pakai koneksi Type-C tadi, dan di sini ada, kalau kalian kelihatan, ada indikator lampu kecil. Mungkin ini untuk penanda. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, di bagian dalamnya, wah ini jadi di bagian tutupnya ini ya, bagian atas ada engrave atau tembus seperti ini biar lebih compact gitu. Kemudian ada tulisan L dan R biar mempermudah kita. Dan sekarang langsung aja kita coba. Kalau untuk Bluetooth codecnya saya lihat di page-nya Viata dia support AAC. AAC berarti kita coba langsung aja pakai iPhone ya. Dan karena dia gaming boost experience, langsung aja kita coba untuk delay-nya. Seberapa delay? Karena pasti delay walaupun cuman sedikit, atau istilahnya itu minim latency. Untuk di Bluetooth-nya di sini terbacanya Airboom Nitro. Jadi langsung aja kita coba untuk koneksikan dan kita coba untuk main real drum. Oke, jadi masih delay sekitar 100-200 milisecond. Kalau misalkan kalian adalah gamers yang kompetitif banget main game FPS seperti Free Fire, PUBG, COD, Shadowgun Legend, dan lain-lain, pokoknya yang game FPS yang nggak boleh delay, menurut saya sih cukup mengganggu ya, 100-200 milisecond. Cuman kalau kalian adalah gamers yang casual, contohnya Subway Surf, kemudian Pac-Man yang suara itu nggak terlalu dominan, nggak terlalu penting, ya nggak masalah. Jadi kesimpulannya sih masih cukup delay untuk untuk latensinya ya. Tapi sekarang kita coba untuk mendengarkan lagu. Oke, jadi untuk kualitas suaranya menurut saya lebih baik jauh daripada yang pernah saya review, yaitu Airboom Pro ini. Kalau Airboom Pro ini tipikal suara yang bass boosted banget, jadi suara lain itu nyampur sama bass. Sementara untuk Airboom Nitro ini lebih balance, jadi suara mid masih kedenger, suara high-nya juga kedenger, nggak terlalu nyampur. Jadi untuk harga 499.000, kalau dari segi kualitas suara menurut saya udah oke. TWS selanjutnya adalah Airboom juga ya nama serinya, tapi ini namanya adalah Airboom Dome. Airboom Dome, Future Size Perfect Sound. Nah, kalau Airboom Dome ini memiliki 5 selling point. Ada Qualcomm aptX, AAC, Qualcomm CFC, wireless charging. Oh, dia support wireless charging. Harganya 689.000. Oke, 689.000. Dan ini 8 jam playing time. Kalau Nitro tadi 6 jam. Dan kelebihannya ini kalau saya lihat dari packagingnya ya, dari selling point yang ada di packagingnya, kalau Airboom Nitro tadi support Bluetooth codecnya adalah AAC, berarti dia bakal lebih terdengar lebih enak kalau misalkan pakai iPhone, karena iPhone Bluetooth codecnya supportnya AAC. Sementara untuk Airboom Dome ini dia support aptX dan juga AAC, jadi di Android enak, di iPhone enak.
kelebihannya dibanding Nitro itu. Oke, sekarang langsung aja kita buka dan di dalamnya ada charging case. Nah, kalau misalkan kita bandingkan memang dari si Nitro itu lebih besar dimensinya, makanya kapasitasnya lebih besar. Kemudian di sini ada aksesoris box juga sama ya. Di bagian sini ada aksesoris box. Kemudian di sini ada, wah kalau ini ada guide line juga sama. Kemudian kita coba lihat di bagian aksesoris boxnya ini seharusnya sih kabel juga dan juga ear tips sama. Nah, iya sama. Kemudian kita coba lihat kabelnya ini apakah sudah pakai Type-C. Loncat dia. Jadi dia udah pakai Type-C juga. Baik yang Doom maupun Nitro sudah pakai Type-C. Oke. Nah, kalau si Airboom Dome ini secara charging case, secara dimensi saya lebih suka sih. Karena dia lebih compact gitu ya. Kecil aja, segini aja. Ya kan? Makanya dia kapasitasnya nggak terlalu besar untuk charging case-nya. Dan di sini seperti biasa konsepnya sama ya. Jadi ada tulisan Airboom Dome, di sini ada desain by Viata pasti. Nah, ada turbo. Mungkin turbo ini karena ada logo Wi-Fi-nya juga, jadi dia wireless charging juga. Oke, sekarang ini ada konektor Type-C di bagian belakang dan di depannya harusnya ada lampu indikator. Wih, indikatornya sekarang pakai digital ya. Kalau ini tadi pakai cuman satu titik aja lampu, tapi kalau ini udah pakai transparan. Tadi kan kalau nggak nyala kalian nggak lihat kan? Nah, kalau saya buka seperti ini, banyak sekali lampu ya di dalam. Di sini ada lampu biru juga di sini. Jadi kalau misalkan kalian buka di dalam gelap, seharusnya bakalan terlihat bagus. Tapi sekarang kita coba, Tom, lampu. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan nyala di dalam gelap ya. Nah, ini karena lampunya menyinari si TWS-nya, jadi kalau di dalam gelap kalian pasti nggak salah ambil gitu. Kemudian di sini ada indikatornya. Jadi buat kalian yang suka dengan efek-efek seperti ini, ya patut dicobain sih. Oke, kita nyalakan lagi karena saya nggak terlihat. Dan kalau untuk earbudnya, entah kenapa ya, selera orang masing-masing, tapi saya suka yang warna ini. Warnanya yang Airboom Dome ini ketimbang si Nitro, karena Nitro polos aja di sini dan logo Viatanya ada di sini. Oke, sekarang langsung aja kita coba untuk kualitas suaranya dan juga latensinya. Oke, pertama untuk latensinya menurut saya meskipun ini pakai Bluetooth versi 5.1, tapi latensinya sama sekitar 100 sampai 200 milisecond. Jadi kesimpulannya untuk latensi kalau digunakan untuk bermain game yang kompetitif menurut saya kurang. Tapi sekarang langsung kita coba untuk kualitas suaranya dengan lagu yang sama, platform yang sama dan device yang sama. Berarti dia pakai Bluetooth codec AAC. Nah, kalau karakter drivernya yang Airboom Dome ini karakter yang disukai oleh telinga saya karena bassnya masih powerful sebenarnya, tapi dia lebih ke vokal. Suara vokalnya itu lebih terdengar jelas. Jadi sound signature-nya itu clarity-nya dapat, soundstage-nya jelas. Jadi kalau misalkan ini saya ganti lagu yang jazz, mungkin lagunya Ardhito Pramono ya, Cigarette of Ours, ini bakalan enak banget nih. You know I did everything good. Nah, kalau kalian suka genre musik jazz, pokoknya yang vokalnya pengen kalian dengarkan suara-suara yang natural gitulah, yang bukan lagu TikTok, bukan lagu jedem-jedem, ini pas nih. Jadi pantas sih kalau harganya lebih mahal karena kalau misalkan kalian suka genre suara yang natural banget gitu, kalian bisa pilih Airboom Dome ini. Oke, udah habis ya, jadi udah 3 barang. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Untuk link pembeliannya dari ketiganya tadi kalian bisa cek di deskripsi. Dan kalau saya disuruh milih dari tiga-tiganya, kalau TBS ya jelas saya pilih Airboom Dome. Kalau misalkan smartwatch, sekarang pilihannya cuma satu ya, smartwatch itu tadi. Dan harganya pun juga relatif murah ya, produk-produk Viata itu memang di bawah 1 juta semua. Dengan produk yang menurut saya juga lebih, jadi worth it. Kalau misalkan nih harganya ini 689.000, pantasnya dijual kayak kisaran 800 sampai 900.000. Jadi kalau dari segi harga, menurut saya sih worth it. Kalau untuk Nitro kekurangannya latency. Dia selling point-nya adalah gaming boost experience yang diklaim minim latency, tapi menurut saya masih delay. Jadi kalau digunakan untuk bermain game kurang. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi dan ini Vector. See you on the next video. Bye bye.